Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Surah Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat yang ke-24. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sudah jemaah pada maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah mungkin beberapa hari lagi ya Pak akan masuki bulan suci Ramadan. Kalau berdasarkan pengumuman Muhammadiyah itu insya Allah 1 Ramadan jatuh di tanggal 1 Maret dan Idul Fitrinya di tanggal 31 Maret. Di tahun ini Muhammadiyah puasanya 30 di Jumat depan tanggal 28 Februari insya Allah tarawih pertama itu dari versi Muhammadiyah. Kalau pemerintah kita belum mendapatkan kabar, tapi biasanya kalau nggak tanggal 27 misalnya 28 itu lagi dengan pengumuman. Tapi siapapun yang kita ikuti tidak ada dosa bagi kita itu, karena bagi kita mengikuti salah satu dari dua pendapat itu. Kalau yang perhitungannya benar kata Rasulullah, pahala kita yang mengikutinya 2. Tapi kalau yang kita ikuti itu salah, maka pahalanya 1. Jadi tidak ada dosa, karena perbedaan 1 hari itu biasa. Makanya Ibu Bapak ya sampai batang kali bahwa yang sholat di Muhammadiyah, yang sholat di pemerintah, Pak. Tapi biasanya yang ganti ada juga. Kalau pemerintah poso 29 apa ayo sholat aja. Ada aja model itu, karena Muhammadiyah 30 hari, pemerintah 29. Yang penting hitungannya yang 1 bulan Hijriah itu tidak boleh kurang dari 29 hari dan tidak boleh lebih dari 30 hari. Karena perhitungan hari di bulan Hijriah itu cuma 29. Nah, kalau bilangannya diragukan kata Nabi, maka genapkan menjadi 30. Jadi tidak ada dosa kita ikuti Bapak. Insyaallah keduanya punya dalil. Ikut pemerintah boleh, ikut mayoritas boleh. Karena kata Rasulullah, apabila masyarakat mayoritas merasakan di tempatmu sudah melakukan puasa, maka ikutilah yang mayoritas itu. Itu di Padang mayoritasnya Bapak Muhammadiyah. Nah, makanya mungkin 60-70% warga Kota Padang akan puasa di tanggal 1 Maret. Karena mayoritas di Padang itu Muhammadiyah. Maka kita ikuti saja itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada dosa bagi kita yang mengikuti. Jadi Bapak, ketika Allah mengatakan kulu washrobu hani'ah bima aslaftum fil ayamil khaliyah, makan dan minumlah kalian dengan nikmatnya kata Allah
itu di surga itu yang Allah sebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya pelepas dahaga. Jadi yang masuk ke dalam itu hanya orang-orang yang dulu rajin berhaus dan lapar. Jadi semua orang yang rajin berpuasa waktu di dunia itu dipanggil Allah masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan. Kemudian begitu mereka masuk disambut langsung oleh Allah dengan ucapan kulu washrabu hani'a. Makan dan minumlah kalian sepuas-puasnya dan senikmat-nikmatnya, kata Allah, karena dulu hambanya itu rajin haus dan lapar. Dan di saat itu kata Rasulullah, Allah perlihatkan wajahnya. Dia kata Rasulullah, lis-shaimina farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan itu. Pertama kata Rasulullah, farhatun inda iftarihi, berbahagia pada saat berbuka. Berbuka itu kan nikmatnya luar biasa dia Pak. Itu ada setengah jam awak mana haus jelapa, begitu dapat ayat sataku hilang gitu. Padahal 3,5 jam dan haus itu, begitu dapat ayat sataku hilang. Cuma yang acok lapa menjalang babu kota apa ya Bapak? Mantu. Ya nak. Saya lihat kolak rasa kalama, onde-onde rasa kayu, bawang rasa kasero, cindur, yolo gitu ya. Begitulah babuku dapat ayat putih satu buah, dua buah, onde-onde gak 2 buah, kenyang Pak. Itu kolak ni bakal ni. Ini kebanyakan nih Bapak, mohon maaf, awak lebih sering beribadah mubazir. Pak buku atau cuma masuk kulkas saja. Kalau lah dingin nggak tinggal kat seminggu di kulkas atau dibuang saja. Banyak kita mengamalkan ibadah mubazir. Kenapa? Yang lapar itu mantu, bukan paru. Nah yang kedua kata Rasulullah, kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan itu akan dirasakan bagi orang yang berpuasa. Karena kata Rasulullah, ketika Allah memperlihatkan wajahnya kepada kalian, kata Rasulullah, itu kalian tidak akan pernah berdesak-desakan, dorong-dorongan, tidak akan banci-banci gitu. Kenapa? Seperti apa kalian hari ini melihat rembulan di malam hari, kata Rasulullah, seperti itulah kalian nanti melihat wajah Allah. Tidak tunduk-tunduk gitu. Itu kebahagiaan tersendiri bagi orang yang berpuasa. Kenapa Allah lakukan hal ini, kata Rasulullah? Karena ibadah puasa ini ibadah unik. Dia tidak dicatatkan pahalanya oleh malaikat. Karena ibadah puasa ini langsung ke Allah. Makanya kata Rasulullah di hadis kursi riwayat Bukhari Muslim, kata Allah berfirman, kata Rasulullah, kullu amalin ibnu adam lahu, setiap amal perbuatan manusia itu kembali kepadanya. Artinya dicatatkan oleh malaikat, kemudian disimpan di lauh mahfuz. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Di puasa itu langsung pahalanya kepada Allah. Malaikat tidak bisa mencatatkan takaran pahala yang akan diagih untuk puasa. Karena tidak ada batasannya. Kalau sholat ada takarannya 1 atau 27. Sedekah ada batasannya 10 atau 700. Haji, umroh, zakat ada takarannya. Tapi untuk puasa makanya satu-satunya amal yang tidak dicatatkan pahalanya oleh malaikat itu hanya puasa. Karena puasa itu langsung ke Allah, nanti Allah yang akan memberikan pahalanya. Makanya ketika Allah memberikan pahala itulah semua orang-orang yang berpuasa itu diundang khusus oleh Allah, bertemu dengan Allah, diserahkan pahalanya di situ. Nah, bagi orang tidak puasa lagi gitu. Makanya Allah tidak pernah memanggil manusia atau tidak pernah memanggil orang Islam, tapi yang Allah panggil orang
orang yang beriman. Dia besok kalau lah mulai orang puasa bapak, kalau ada orang badannya gadang sehat, laki-laki sama rokok siang hari, ada rusak lo puasa bapak dengan berangannya. Paham kalau itu bapak? Berarti dia nak merasa taibau, biasa saja. Sesuatu berang rusak puasa bapak, kadang badan dah puasa, malu je. Rusak lo puasa berangannya bapak. Ini maksudnya merasa taibau dan mengaku yang berang. Kan yang ibu siapa bapak? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau merasa beriman ke Allah wajib puasa. Kalau yang tak puasa berarti itu memang ibu bapak yang berang biasa lah. Nah pak, semua orang meralik kalau diundang datang, kalau tidak diundang, hanya datanglah kalau ke bedo bapak. Nah sama itu bapak. Ketika dia tidak berpuasa berarti dia merasa tidak terpanggil. Dah biasa lah ibu. Dia rusak kalau puasa wajib. Makanya ibadah puasa ini bapak adalah ibadah fisik. Makanya siapkan fisik awak. Karena di ibadah puasa itu kecek Nabi siangnya man soma Ramadana imanan wa ihtisaban. Malamnya man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Yang berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini ibadah fisik bapak. Siang kurang makan, malam kurang lalu. Makanya fisik yang dibutuhkan. Makanya bagi orang yang fisiknya bermasalah boleh tidak berpuasa. Nah itu bedanya puasa dengan ibadah lain. Yang dituntut itu fisik bapak. Kalau sholat itu ibadah akal. Selama akalnya sehat, meskipun fisik tidak sehat, dia tetap wajib sholat. Tidak tahu kagak duduk, tidak tahu duduk berbaring, angkat tangan tuh, dipek di dadu. Kalau tidak tahu angkat tangan, kedipan mata. Setiap gerakan sholat kedipkan mata. Tidak itu tahu mengkedip mata oleh dalam hati. Karena gerakan sholat, karena baca sholat, baca dalam hati itu saja. Kalau tidak dalam hati, tidak jetaluk lepas, sabar lalu. Kami sholatnya sama-sama mulai. Jadi dia ibadah akal. Selama akalnya sehat, meskipun fisik tak sehat, tetap wajib sholat. Tidak ada cerita tak sholat. Karena dia ibadah akal. Cuma makanya orang kalau tidak bakal, tidak sehat, ada akalnya bukan sholat gitu. Kayak orang-orang yang stres, orang yang apa itu kan ODGJ teman kan tidak diwajibkan sholat. Kenapa? Akalnya tidak sehat. Kalau ibadah zakat itu ibadah harta. Meskipun akal tidak sehat, fisik tidak sehat, tapi hartonya sehat, sampai haul dan nisabnya tetap keluarkan zakat. Meskipun orangnya tidak sehat ya. Kalau puasa ibadah fisik, ya kan nampak deh Pak. Sholat ibadah akal, puasa ibadah fisik, zakat ibadah harta. Nah kalau haji bapak kategorinya wajib sehat. Kalau kurang cik tidak bisa pergi haji dah pak. Akal sehat, badan sehat, pitih tidak sehat. Bisa baik pak? Tidak. Akal sehat, pitih sehat, badan tidak sehat. Tidak baik dah pak. Harta sehat, fisik sehat, akal tidak sehat. Tidak coba ini. Jadi kalau haji kategorinya, tapi selain haji itu ibadahnya tertentu dan tergantung dengan kemampuannya masing-masing. Itu makanya untuk puasa ibadah fisik. Bagi yang fisiknya bermasalah, maka kata Allah di Al-Baqarah 184, "Faman kana minkum maridho." Siapapun di antara kalian yang fisiknya bermasalah, kata Allah, yang merasakan sakit dan sakit itu menyebabkan tidak bisa puasa, maka boleh tidak berpuasa. Dari situ Allah menggunakan kata umum bahwa marid itu semua jenis sakit. Apapun jenis sakitnya, kalau memang itu menyebabkan tidak bisa puasa, maka dibolehkan tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya Allah menggunakan huruf alif lam di depan kata marid, al-maridun, itu artinya sakit berat dan sakit tertentu yang boleh tidak berpuasa. Tapi
Allah tidak menggunakan alif lam. Faman kana minkum marido. Artinya semua jenis sakit, mulai dari yang terendah atau yang terbesar, kalau itu menyebabkan dia tidak mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa. Tapi nanti ketentuannya dua itu. Apakah dia wajib ganti atau wajib fidyah? Sakitnya tidak dibatasi. Saringan-ringannya sakit, kalau memang itu menyebabkan dia tidak bisa puasa, ya silakan tidak puasa. Ayah seringan-ringan sakit di bawah. Nah, misalnya ibu pasang jilbab pakai paniti, sedang masang jilbab kan mau tahu tajuk tu cucuk jari. Boleh sakit lah mantang-mantang nak tahu dia buat puasa. Jadi kan dia puasa boleh. Kan sakit, ya kan? Yang pentingnya sakit. Kalau memang dia gara-gara itu mengantak-antak sakitnya tak tahu dia buat puasa, ya silakan tak puasa. Nah, tapi tak berai tu ibu. Ganti tu Pak. Iya. Tapi kalau kondisi sakit itu ibu tetap mampu berpuasa, dalam keadaan misalnya sakit kepala, lah diurut kepala ko, lah dia dibalsem sabatang kepala tu, indah hilang sakitnya dong. Kalau memang harus dengan obat minum, silakan batalkan puasa. Tapi nanti ganti. Tapi kalau dengan keadaan sakit kepala berat itu ibu bertahan jam puasa, maka pahala puasa orang yang dalam keadaan sakit jauh lebih besar daripada orang yang sehat. Tenaga kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian mampu berpuasa dengan keadaan seperti itu, silakan. Jauh pahalanya lebih baik daripada orang yang sehat. Makanya bagi yang bermasalah fisiknya boleh tidak berpuasa. Ada yang ketentuannya ganti, ada yang ketentuannya fidyah. Ayat wajib fidyah itu siapa ibu? Orang tua yang sudah uzur, yang fisiknya sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Nah kalau ada orang tua yang terkait kau jadi pasu-pasu lu puasa. Nah pada membayar fidyah lah kau subuh lagi kau puasa. Jadi puasa 2 hari 2 minggu dirawat. Nah tu tidak bisa, walaupun orang itu bakar hati itu ampun ingin puasa, puasanya 3 hari sudah tu sakit juga seminggu atau 2 minggu. Lebih baik mereka tidak dibolehkan berpuasa. Ya. Karena ibu aku dulu sebelum menikah tak kayak ibu puasa dulu lah. 2 minggu beliau puasa, 2 minggu dirawat. 2 hari karai mesti berbuahnya lah ibu. Tahun kedua tak kayak itu jo. Akhirnya tahun ketiga diputuskan tidak usah berpuasa, dibayar saja nanti fidyah. Karena orang tua itu kadang sayangnya tidak puasa ibu. Jadi puasa-puasanya tapi fisiknya tidak kuat gitu. Dibiarkan mereka tidak berpuasa, tapi nanti kita bayarkan fidyah. Yang kedua, orang yang sakit akut atau menahun, yang secara medis sudah sakit permanen, tidak bisa cegah lagi. Dan terkadang mereka tergantung dengan obat untuk bertahan hidup. Maka yang seperti ini boleh tidak berpuasa, tapi wajib fidyah. Yang ketiga, orang yang bekerja di tempat yang berat, meskipun fisiknya kuat tapi bisa menyebabkan kematian, itu dibolehkan tidak berpuasa. Seperti orang yang bekerja di tambang batu bara dalam tanah atau tambang minyak di lepas pantai. Nah, itu kalau kan fisiknya kuat-kuat kadang-kadang. Tapi kalau mereka memaksakan berpuasa dengan kondisi seperti itu bisa menyebabkan dehidrasi berat. Dan ketika kekurangan cairan yang sudah intoleran, itu bisa menyebabkan kematian. Maka mereka boleh tidak berpuasa, dan selama pekerjaannya masih bergelut di bidang itu, maka mereka cukup bayar fidyah saja. Kalau sopir truk itu kan baliknya tuh Pak, karena yang duduk di atas mesin tuh. Tuh hawa mesin itu menyebabkannya bisa dehidrasi. Tapi orang-orang kayak itu tidak langsung tidak puasa ya Pak, harus coba puasa dulu. Sahur dulu, tapi kau jam 11 jadwalnya. Kalau memang ada takluk, dia akan duduk di teh masuk itu menyebabkan nyolang kekeringan, boleh dia membatalkan puasa, nanti dibayarkan fidyah. Kau gini kan balanya wajib semua. Alah, tidak salah puasa ini kebatal saja. Ini seharusnya dicoba dulu. Sama seperti Imam Malik yang masak
Bila tetap berpuasa, puasa sampai jam 10 sebalik, mulai menggigil badannya, keluar palu dinginnya, dan sorenya dia bawa fidyahnya diberikan ke orang miskin. Tolong terima fidyah saya hari ini tidak mampu berpuasa. Memang semestinya modal itu. Nah, dicoba dan kalau dibatalkan. Nah, yang keempat, perempuan yang hamil melahirkan dan menyusui itu boleh tidak berpuasa, tapi fidyah tidak perlu ganti. Kalau lah fidyah tidak perlu ganti lah ibu. Ibu dulu Pak. Fidyah tidak ganti dong kan? Ya adanya ngecekan kami tahu di Ustaz wajib fidyah wajib ganti. Ada ibu? Nah, itu kan zalim dong. Ustaz sendiri sih disuruh udah itu tidak tahu dia. Ini Ustaz tidak pernah hamil. Nya prinsip dasar puasa itu di fikih begini Bapak. Kata Rasulullah di hadis Bukhari Muslim, as-siyam fil lughah al-imsak. Di dalam fikih kata Rasulullah secara materi dasarnya puasa itu adalah menahan. Itu prinsip dasarnya itu. Puasa itu adalah menahan, imsak. Secara umum dikategorikan menahan itu adalah menahan makan. Jadi puasa itu sama dengan menahan makan. Nah, bagi yang tidak mampu menahan makan, maka boleh diganti dengan memberi makan. Nah, memberi makan itu yang disebut dengan fidyah. Jadi artinya Ibu Bapak, menahan makan sama dengan memberi makan. Dari sisi kewajibannya sama, dari sisi pahalanya pun sama. Makanya prinsipnya, ketika Ibu Bapak sanggup menahan makan, maka tidak perlu memberi makan. Dan ketika kondisi fisik Ibu Bapak tidak sanggup menahan makan, maka diganti dengan memberi makan. Sama selama kamu dari Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak sanggup berpuasa, apakah disuruh bayar fidyah? Tidak kan? Bagi yang mampu berpuasa disuruh bayar fidyah tidak Pak? Tidak, karena dia sanggup menahan makan. Tapi pada kondisi dia tidak sanggup lagi menahan makan, maka boleh diganti dengan memberi makan. Nah, ini ketika ibu yang hamil itu kan kondisi fisiknya bermasalah. Ada sesuatu di dalam tubuhnya menyebabkan ini terganggu hormonnya. Makan landak lama, lalu landak lama, dia sebentar membawa mak gitu. Menceli apa lah muak-muak gitu kan. Itu kan bermasalah fisik itu Pak. Nah, ketika dia tidak sanggup menahan, maka dia boleh mengganti dengan memberi. Jadi artinya pahala menahan makan dengan memberi makan sama. Nah, kini ketika dia tidak sanggup menahan makan, lah digantinya dengan memberi makan, kok disuruh lagi menahan? Kan zalim namanya itu Pak. Itu gara-gara tagaiku mungkin kok ibu-ibu kini tidak mau berenang banyak lah Pak. Lama dua salah banyak baik. Memikir menggantinya balik Pak. Lah sudah baik tidak mengganti lah. Kalau dua oke lah Pak. Ya orang kayak orang tua dulu. Kalau orang kini anak cek dua nih Pak. Kalau orang kayak dulu manis saya Pak. Ampun ciknya berdua di kabuan mana. Nah itu banyak anak. Abis orang kayak itu kan mengganti lah. Anak kan sengsara orang kayak itu banyak orang kayak itu berarti itu. Ya sudah baik video sebelum ganti balik. Bila kata ganti orang kayak itu. Itulah nak beranak lah padahal sedih sakit. Asal tahu nak mengganti itu 2 bulan, 2 bulan anak 2 bulan apa? Nanti lo kan diganti orang kaya itu ibu. Di prinsipnya berbeda. Jadi terkadang kebanyakan kita salah menafsirkan di situ. Jadi kalau fikih kok memang dasarnya harus kita kaji dulu baru bisa kita jawab. Karena ilmu fikih kok cabangnya banyak. Cabangnya. Sama kayak munculnya usul fikih itu kan dulu ketika Imam An-Nawawi ditanya deh orang-orang yang di Asia Tenggara itu. Di dalam hadis dikatakan Rasulullah memerintahkan kita berzakat fitrah dengan kurma atau gandum. Nah kami di situ ada kurma juga gandum dan kami juga fitrah. Kalau kami bagi itu ke Arab itu di dulu kami ke Bima Mandinya dan kami yakin orang sebut siapa dari mau
pokok orang Arab. Maka kata Imam Nawawi, jangan kalian lihat kurma dan gandumnya, tapi lihat fungsinya kurma dan gandum itu apa. Sebagai makanan pokok. Maka sebenarnya Rasulullah mengisyaratkan di situ, bayarlah zakat fitrah dengan makanan pokok yang ada di daerah itu. Nah, makanya di daerah apa Pak Bare? Pokoknya Bare. Kalau di Madura jaguar, kalau di Mentawai sagu. Jadi sesuaikan. Jadi kalau kita artikan mentah-mentah, lebih orang main zakat, Pak. Kan? Ini kurma itu lah. Awak ada besok kita makan kurma ada. Ya. Tapi terkadang nih Bapak, kita sering menafsirkan itu secara harfiah saja. Sama ketika Nabi makan sahur dengan kurma. Ada sebagian saudara-saudara yang mengartikan sunnahnya makan sahur itu juga kurma. Itu salah itu. Karena Nabi makan sahur dengan kurma. Ya iyalah makanan pokok orang Arab kurma. Pernah Nabi makan sahur dengan nasi, Pak? Ini kena aja nasi dah. Jadi sunnahnya sahur itu makan, bukan kurma. Ini kadang di situ salah menafsirkan, Pak. Sampai ada kawan-kawan di toko yang memaksakan diri sahur dengan kurma itu. Kejambo kalau kabar raja-raja dia makan sahur kurma itu di puasa Senin Kamis lah. Di puasa Senin Kamis itu juga makan kurma 7 dan lalu sampai jam 10 apean. Habis itu ulangnya balik. Lalu sampai jam 2 apean. Itu puasa Ramadan langsung di pertama itu makan kurma itu, Pak. 7 kan sunnahnya sampai 7. Akhirnya sampai kejap pariknya besoknya 2 piring nasi sahur. Jadi lagi 7 kurma. Kejap parik itu snack baru makan. Hanya jam 10 nama maki parik itu minta makan. Jadi awalnya Pak mancing kuah sampai maghrib aja Pak. Alih parik tak kajuin. Tapi tak tergantung bisi. Hah? Tergantung bisi. Iya. Ya kalau lata biasa ada apa Pak? Itu kalau pernah mencukup sahur di rumah mencukup lah itu. Pas masuk pertama ada kan mencikup-cikup, rabah-karabah sebenarnya dia pernah tagak-tagak ada jadi gembur, rabah balik. Ya paling pernah tahu ya Pak. Dewa kurma itu snack nih, mana makan pokok. Itu biasa makan ke nasi kopi yang satu. Nah, karena pakai kopi itu tuh. Ada tulah itu kurma 7 Pak. Jam 10 orang minta lewat Pak. Ada jam 10 sampai jam 7 panjang lah nilai di rumah. Anak karabah-karabah sebenarnya. Di fisik, maka persiapkan fisik kita. Makanya kata Rasulullah, ibadah Ramadan itu adalah ibadah yang kurang makan di siang hari, kurang tidur di malam hari. Itu makanya dulu kalau awak ketek-ketek dulu ibu Bapak, kota kanan tuh. Ibu-ibu awak kok pai tadarus itu antar kampung Pak. Dulu kan Mas Haji cek kampung cek Mas Haji itu. Di Mas Haji Siko, malam besok dari mana tadarus? Mas Haji Ujong tuh, jalan kaki sama-sama tuh Pak, pakai ukur. Nah betul lah jam 2 jam 3 itu pulang deh. Tak ada kita takut dulu tuh Pak. Bok suluh itu dia lewat parak tuh. Jam 3 itu selesai, jam sudah tarawih jam 10 sebalik itu rakyat ke situ tuh. Mengaji tadarus sama-sama tuh. Cara tadarusnya lucu Pak. Mengaji seorang kalau ada salah, yang tahu salah tepuk jantik meja. Kayak itu dulu tuh jantik lantai-lantai dulu kan papan itu. Itu berartinya kayak gitu. Ulang ya. Salahnya jantik sekali lah. 3 kali kecek guru yang membiak ayam jantik itu jadi masalahnya. Kayak itu sambil belajar itu. Gini nak sokok dulu. Kalau jantik lantai rugi lah. Tapi itu sampai jam 3, jam 3 pulang tuh makan sahur lagi. Nggak ada kita takut istilah dia Bapak. Lewat kuburan, lewat parak, dan bagaimana? Kenapa? Karena dulu wak yakin hantuku di KB itu. Ya. Kajian lainnya takut lu bulan puasa oleh keluar sila kamar baik sila. Kenapa? Hantu jo setan di KB. Nah itu kalau masuk pada dalam kapal lu tuh Pak. Ambo jam 2 jago, jam 3 jago, PK surau ibu kita ketek oleh SD. Tiba di surau tuh pas surau tuh Pak sahur gitu. Sampai jam sampai pulang lah. Surau Ambo tuh di kampung tuh lewati kuburan dulu Pak. Nah ada kata kuih itu Pak. Karena yakin dalam kepala itu pasal setan di KB. Tapi sudah rayu memang ngaji. Aku mampir di depan lah baijo lagi sekadang ngancamnya Pak.
Karena saya tahu apa yang ada itu. Ustaz, gimana fidyah aku sekali makan atau sekali makan? Kalau fidyah apa ya? Yang satu lagi Bapak. Fidyah itu beragam. Kalau kata Rasulullah di hadis Muslim, takaran fidyah itu 1 mud makanan pokok. 1 mud. 1 mud itu kata Imam Mazhab Maliki, itu beliau pernah mempraktekkan dalam kehidupan beliau, itu 2 genggam makanan pokok. Jadi beliau dulu ketika nak puasa, sore sudah satu diambilnya 2 genggam kurma, Pak. Diambil 2 genggam kurma, itu diantar orang miskin tuh. Tolong tadi mau fidyah, boleh tak sanggup puasa hari itu. 2 genggam ibu. 2 genggam kan itu. Baik genggam kan. Kalau itu nak genggam udah puasa sanggup. Jadi kesepakatan ulama karena makanan pokok di awak daerah awak Asia Tenggara kok tidak cukup dengan hanya 2 genggam beras ibu Pak. Kalau 2 genggam beras itu di tanah nasi putih tidak bisa dimakan Pak. Ini harus pakai sambal, lauk, minimal lado, bawang, tomat, garam, nah itulah. Di takarannya kata ulama itu untuk daerah Asia yang makanan pokoknya nasi itu fidyahnya itu sekali makan, 1 kali makan. Jadi yang membuat kacau selama itu Bapak yang sampai kini standarnya tidak ada itu disebutkan sehari makan. Nah, makanya banyak tafsiran jadinya Pak sehari makan tuh. Ada yang menafsirkan gitu, Ustaz kalau sehari makan berarti aku ketika puasa aku makan sekali no. Sahur aku tidak bisa dojo. Aku kalau sahur mual. Berarti kalau aku tidak puasa, berarti aku cuma bayi sekali saja. Karena kan sehari makan aku cuma sekali. Oh tidak bisa aku kerja Ustaz. Secara umum pandang, namun orang puasa barangkali makannya sehari secara umum. 2 kali, nah Pak. Sahur, tak buka. Maka ibu bayi lah 2 kali. Hanya bantah dia Bapak. Oh tidak bisa terus tak batu. Namanya sini tidak puasa. Dia tidak puasa tu mak bayi fidyah. Nah orang tidak puasa barangkali makannya aja. Orang tidak puasa lagi akan apa? Ketiga pagi siang malam. Ya 3 lah bisa. Adalah bingung lagi Bapak. Nah, jadi bara sebenarnya Ustaz yang sehari makan 2 kali atau 3 kali makan. Ustaz apa lah bingung lagi Bapak. 2 atau 3 dia lah bingung lagi. Karena patokan sehari itu ada jalan. Akhirnya karena apa kok gitu salah sehari makan ibu je. Mana ibu yang hamil sudah? Bangun nang ibu. Wah hamil Ustaz. Tahu apa? Wah hamil pun nak tentu barangkali makan sehari. Ya nak. Udah sahur. 1 lah makan Pak. Bukan jam 10. Karena lihat siang jam 2. Udah waktu. Karena lihat akal lalu iya mana? 5 kali. Kalau ini lepas saya makan. Kalau 20.000 setibu juga. Coba yang ada Pak tu. Kalau 20.000 sekali makan, 5 kali ibu ambil, itu 100.000 sehari. Sebulan 3 juta. Anda rayu ada Pak. Tapi gaji sebulan bagi fidyah gitu kan. Fidyah ada berarti 5 kali makan nak ambil kau je. Berarti kali 23 juta. Ambilan bisa rayu oleh je. Itu le Pak. Nah bisa kan tidak ada Pak. Tapi bagi fidyah. Jadi berkuih ya. Dia boleh dirayu nak bisa. Jadi fidyah itu sekali makan. Ya, 2 genggam kurma itu untuk sekali makan. Jadi itu yang pernah dilakukan oleh Imam Malik ketika beliau di saat usulnya di usia 80 tahun tidak sanggup berpuasa. Beliau mengambil 2 genggam kurma untuk diberikan ke orang miskin sebagai fidyah atas puasa yang tidak bisa dilakukan. Ini kalau aku dipetir tu bagai. Baik Pak. Aku dipetir orang tipu. Ya sekali makan tergantung Bapak makan Pak. Kalau nasi bukui, berapa rata-rata lebih bukui Pak? Hah? Dia 10.000 Ustaz. 10.000 itu pada pembagian Pak. Nasi makan atau pada pembagian Pak. Kalau nak balik Nadaro, balik Solo. Kaprek 10.000. Yang mau makan nak. Kalau besok mau makan Pak, apa balik itu Pak? Nadaro. Nadaro berapa besok itu? 20 anak. Kalau nasi kotak
Tergantung nasi kota Ustaz. P5 lebih mahal lah Pak. Tidak, nasi kota beli 5.000 Ustaz. Sama 25.000 ya. 25 itu kecil lah Pak. Kalau 2 35 Pak. Tak mungkin 25. 25 dapat. Ya boleh lah itu sih 25.000 sehari kali 30 hari 750.000 masa itu Pak. Tapi kan memang sebaiknya dianjurkan fidyatun ta'amu miskin. Kalau bisa dalam bentuk makan lebih baik dalam bentuk makan. Tapi kan repot jadinya Pak. Nah, makanya kita Imam An-Nawawi fidyah itu atau zakat fitrah itu berikanlah sesuai dengan kebutuhan orang. Karena tidak satu orang, kalau di zaman Nabi memang orang semua butuh makan Pak. Makanya zakat fitrah itu kecil Nabi bayarkan pada saat khatib sebelum naik mimbar. Itu yang afdol kalau memberikan zakat. Kalau dia dalam bentuk kurma. Kenapa Nabi menganjurkan orang khatib naik mimbar itu dibayarkan zakat fitrah dalam bentuk kurma? Supaya orang miskin kok begitu orang pulang Semeru bisa diajaknya Pak kamu kurma karena ada kurma disuguhkan. Ada awak jadi bolu bareng dari dia dari kurang kata naik mimbar itu kan dipangan bareng kurang tak aja bekas surau atau kelapa itu suruh di bareng itu dah masak lagi Pak. Makanya berbeda kondisinya. Dan kini pun berdasarkan rujukan dari Imam An-Nawawi berikanlah zakat itu sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima. Karena kapan tahu sempat jadi perdebatan Pak. Pak tahu mana pokoknya harus dalam bentuk makanan pokok. Makanya satunya menyemasyaratkan semua harus memberikan zakat fitrah dalam bentuk beras. Keciamu beras itu bukan makanan pokok tapi bahagian dari makanan pokok. Alun makanan pokok oleh kalau daging bare ditandak dipangani Bapak sambal tak ada. Jadi kalau makanan pokok awak itu minimal bare, lado, minyak, garam, bawang, tomat. Nah, itu baru makanan pokok tuh. Ya barang zakat fitrah nyampe 10.000 misalnya atau sampai 25.000 atau 50.000. Ya kalau dalam itu makanan pokok bagian ke bare, ke lado, ke bawang, ke garam, mungkin Pak. Bisa langsung dimakan. Tapi kini mohon maaf Ibu Bapak, orang miskin tidak butuh bare loh. Orang miskin kini butuh kuota, butuh paket. Makan ya Pak. Diantar dua bare Bapak, kau terima zakat fitrah. Alun dia masih tak gantung tak mana Pak? Agak jenuh, pinti lah Pak jenuh. Alun diterima bare kau zakat fitrah Bapak, lah ditawarnya sudah, tak pinti sepak jenuh. Langsung diminta pinti Pak. Kali mana ada Pak? Gede-gede lo bare kau pulang lihat. Itu makanya imamnya katakan berikan sesuai dengan apa mereka butuhkan. Kalau anda butuh pinti untuk beli baju raya anda, ya. Kalau anda butuh bare, gimana? Orang miskin gini milenial itu, nggak butuh makan itu, butuh token, butuh paket, ya Pak. Itulah kenyataan. Maka ketika bulan 4 tahun 4 tahun itu semua memberikan beras, ujung-ujungnya dijual baliknya Pak. Kalau baju balik zakat itu, lu apa balik sampah tak jenis, lu apa beli baju rayu, sebab itu baju rayu warna rayu kok beli baju tak ada. Balik saya dua kali rumah tu balik zakat fitrah, itu dipangan balik gua jenis. Ini jualnya terbaik Pak, karena memang butuhnya tu itu gitu. Jadi bisa kalau kamu lagi zakat fitrah tanya masa dia orang anio aja. Itulah Pak. Nah, makanya boleh dalam bentuk uang. Nah, itu pendapat Imam An-Nawawi mengatakan boleh dalam bentuk uang. Baik Bapak, ini sekedar mengingatkan, jadi persiapkanlah diri kita, fisik kita insya Allah. Nah, jadi hati-hati Bapak yang kapuaso, kalau masih ada yang ada main luan, sapu-sapuan, itu capek lah sapu Ibu Bapak. Nah, karena toleransi kan 3 hari. Jangan sampai bawa puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali awih jo lapar. Kecil Nabi ada cara yang mudah Bapak. Tidak perlu berjawab kata, tidak perlu berjabat tangan, cukup mengucapkan salam, amal itu diterima langsung oleh Allah. Jika ada di antara kalian yang masih belum berbaikan lebih dari 3 hari, kata Rasulullah, jika mereka bertemu di jalan pasti saling buang muka. Nah, siapa di antara mereka yang berani mengucapkan salam, maka langsung Allah terima amalnya saat itu. Jadi kalau mengecek panjang-panjang, maka akan dikatain mencekak balik. Jadi cukup waktu ini
Kalau salam tuh harus sampai assalamualaikum. Hah? Nah, masalah kan nanti lama lagi dari mulia. Karena macam jaga jarak mulia. Terus setelah ini kan, awak harus sampai aku assalamualaikum. Iya, kalau memang itu bisa rancak, cuma kan awak kue nak atau kartu kerja rancak, wah, didatangin jadi awak, kok pak, kok kecil, kecil itu 20 keluar. Ujung-ujung cakap balik. Jadi main pakai Kerja Nabi kalau masih ada lebih dari 3 hari belum berbaikan, ucapkan salam langsung untuk terima amal. Kan mudah saja pak. Ini melengah tuh subuh. Ladaki itu sudah boleh kumpul ya selesai mah. Oh kalau dah subuh di jalan pasar turun ke rumahnya toko pintunya, bidang masuk pak. Masuk dah buka pintu loh. Toko pintu satu, anu saya, jangan cek ada. Air dah ini buka ada benda pintu dulu, ya pintu dulu kan buahnya tu beda-beda. Satu rumah, pas buka belum assalamualaikum, apa ini? Ada tinggal di pos itu kan dekat saya tengok. Habis kok pak. Jadi yang penting lah baca salam. Malah piutang. Kalau piutang kalau penting lah berpegang. Ketika ucapkan salam menjawab tandanya jawab amal Allah diterima ya bu. Kan mudah nih insya Allah. Iya bayar salam mudah nak. Mudah salam selesai pak. Tapi dia tinggal lah supaya mau tinggal habis kena ceramah itu lupa. Macam kayu tu jawaban dia. Kalau nak teleponnya, tapi dia pakai nomor awal diblokir tu. Dia nomor Pak Pengurus Mas Haji atau Pak RT, kiranya Pak RT cekal. Telepon tu, asyik kok, ambo, sambo kok, sianu A, jangan dia lagi bawa. Yang penting kan jawab salam apa? Mudah nih. Cuma kalau tidaknya bisa terkait dengan Nabi, berarti paling rugi lah manusia di saat itu. Lagi cara yang paling mudah, tidaknya namu belokan, rugi lah. Tidaknya namu tu arang senang tarik yang nyaman. Jadi bapak persiapkan diri awak, dan sampai awak puasa tapi tidak ada apa-apa kecuali hanya haus dan lapar, maka perbaiki kembali hubungan awak. Yang tidak namu hanya punya foto kita tulis sama-sama, kita sapu sama-sama. Tutup sapu juga. Kamu tidak buat. Baik bapak, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata, salah-salah rasa, salah-salah ucap, salah-salah tindakan. Kita sama-sama buka pintu maaf ibu bapak. Alhamdulillah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin ibu bapak. Sama-sama Ustaz. Ramadan lah. Ya. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi ceramah Ustaz Syamil Asnan. Semoga Ustaz bermanfaat. Itu benar Ustaz. Ya melengah Ustaz. Assalamualaikum melengahnya. Lah banyak apunya mah, royaltinya mah, silakan akan saji lain. Insyaallah. Ini apa? Ini kan ada berapa? 1000 lebih. Baru dapat kan? Allah